Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, welcome to my podcast. Ketemu lagi di podcast gue yang terbaru nih. Nah, mudah-mudi The Cooper, thank you so much udah mau dengerin podcast gue kali ini. Dan tahu nggak sih, kalau sekarang gue bakal sharing tentang terjerat harapan palsu. Wow, kayak gimana ya rasanya kalau terjerat harapan palsu ya? Nah, menjadi korban PHP atau pemberi harapan palsu memang seringkali menyisakan perasaan yang gak menyenangkan lah pastinya. Lo mungkin ngerasa dibohongi dan dihianati meski hubungan kalian pun belum ada kejelasan. Bahkan mungkin dia belum sempat menjadi siapa-siapa dalam hidup kamu. Bisa jadi ya. Dan dia hanya orang yang datang memberi kisah, terus membuat kamu terbang ke awan, lalu pergi begitu saja dan membuat kamu mungkin tersadar kalau ternyata selama ini kamu gak cukup penting untuk dia. Sebenarnya menjadi korban harapan palsu itu bukan sepenuhnya salah dia juga sih ya. Tapi ada juga yang harus kamu perbaiki dari diri kamu. Ya, anggap saja hal itu mungkin menjadi pelajaran deh buat kita semua ya, agar lebih menguatkan hati dan yang pasti gak gampang mengandalkan perasaan sembarangan. Nah, di obrolan kita kali ini di podcast gue bakal ngasih tahu ke muda-mudi The Cooper hal apa aja sih yang perlu kamu pahami biar kamu nggak terjerat dengan harapan palsu itu. Nah, hal yang pertama adalah kamu harus lebih peka memperhatikan sikap dia. Dia hanya memberi harapan atau memang benar-benar baik sama kamu. Nah, munculnya rasa spesial itu karena sikapnya yang membuat kamu merasa hangat, apalagi saat hal tersebut hanya kamu yang dapatkan dari dia yang kamu suka gitu kan ya. Namun sebelum kamu menaruh perasaan terlalu dalam terhadap seseorang, ada baiknya mungkin muda-mudi The Cooper melakukan observasi, kalau perlu lakukan penelitian bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain gitu kan ya. Amati apakah dia memang memberi harapan padamu atau memang sikapnya yang baik kepada semua orang. Nah, kamu bisa kok memantau sosial medianya dia. Siapa tahu ada kode-kode yang terselip di sana. Siapa tahu dia memang memberi harapan kepada kamu gitu kan ya. Tapi kalau dia memang memberi harapan, pastikan juga bahwa itu memang tulus dan bukan karena ada sesuatu yang terselubung yang dia inginkan dari kamu. Jadi kalau menurut gue sih, lo perlu lebih peka dalam menangkap kode kalau nggak mau merasa dikecewakan nantinya. Di sisi yang perlu muda-mudi The Cooper pahami juga, mungkin perlu perbanyak berpikir dengan logika ya. Jadi berpikir jangan pakai hati melulu ya, biar nggak gampang besar rasa maksudnya. Nah, sebenarnya kadang logika suka mendadak buntu saat kamu sudah menggunakan perasaan terlebih dahulu. Sementara pada dasarnya semua orang itu pasti akan bersikap ramah untuk menjaga citra baik dari dirinya. Jadi nggak semua karena ingin cari perhatian, dan nggak semua perlakuan baiknya kepada kamu itu mungkin karena dia punya maksud memberi harapan begitu. Bisa saja mungkin karena dia ingin mengakrabkan diri biar akrab dengan kamu gitu kan ya, agar bisa berteman baik. Jadi muda-mudi The Cooper, tahan dulu rasa kepercayaan diri kalian sebelum menganggap dia memberi harapan. Dan kamu harus ingat bahwa gak ada salahnya peduli saat kamu butuh bantuan selagi dirinya bisa menolong kamu. Ya, namanya juga manusia kan ya, harus saling tolong menolong. Nah, di sisi yang perlu muda-mudi The Cooper pahami juga, mungkin coba lebih sering berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi biar kalau diperhatikan sedikit, nggak dikit-dikit baper gitu kan ya. Jadi kamu perlu melatih kepekaan kamu dalam menilai lawan jenis dengan cara ya sering-seringlah berinteraksi dengan mereka. Sebab dari sana lo akan mengerti dan terbiasa menghadapi mereka. Hal itu sebenarnya ada baiknya juga sih. Jadi saat kamu terbiasa berinteraksi dengan lawan jenis, nah maka lo jadi nggak gampang terbawa perasaan saat diperlakukan dengan baik oleh dia. Toh hal itu juga sering kamu dapatkan dari teman-teman kan ya. Selain itu kamu juga bisa jadi tahu bagaimana menyikapi perlakuan dengan wajar sebelum terjerat harapan palsu. Next, muda-mudi The Cooper, beberapa hal yang perlu kalian pahami juga biar lo nggak terjerat dengan harapan palsu. Ya cobalah tanya pendapat teman-teman kamu sebelum kamu menyimpulkan sesuatu. Apalagi kalau udah urus perasaan ya. Jadi pengamat terbaik seringkali berasal dari teman-teman lo. Meski mereka seringnya nyinyir dan menyebalkan, tapi itu jadi tanda kalau mereka cukup jeli memperhatikan kamu. Jadi saat kamu mulai ragu-ragu dan mempertanyakan sikap dirinya yang seakan menaruh harap ke kamu, nah by the way lo harus coba tanyakan pendapat teman-teman kamu.
Biasanya sih orang lain akan lebih peka tuh menyadari dibanding diri kita sendiri. Apalagi saat kamu sedang jatuh cinta dan berharap duluan. Pastinya rasanya sulit sekali untuk berpikir dengan jernih ya, dan memikirkan segala macam kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan mudah-mudi The Cooper juga jangan pernah menganggap dia siapa-siapa sebelum dirinya memberi kejelasan. Jadi biar kamu gak terlanjur berharap. Padahal dia mungkin belum menyatakan perasaannya, dan kamu pun hanya mengandalkan anggapan bahwa dia punya perasaan sama kamu. Tapi kamu sudah sebisa mungkin menjaga hatinya. Memangnya dia siapa? Belum tentu anggapanmu tentang dia benar ya. Hal-hal itulah yang membuatmu berstatus korban PHP ya. Karena kamu sudah berharap terlalu besar pada kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu ada benarnya. Jadi kalau menurut gue sih sebaiknya lo gak perlu menganggap dia siapa-siapa kamu saat kejelasan pun belum keluar dari mulutnya. Ya, kalau bisa bersikap sewajarnya aja deh saat semua masih terlihat abu-abu ya. Nah mudah-mudi The Cooper, lanjut lagi ya podcast gue ya. Hal yang perlu kita pahami juga yang penting, kamu harus ingat bahwa gak semua orang akan merasa cocok dengan kamu. Terjerat harapan palsu sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia, tapi juga ada peranmu yang sudah kepedean duluan, mungkin seakan malah ikut menyukseskan jalannya untuk membuatmu jadi korban PHP seperti ini. Memang sih, kamu punya perasaan yang gampang luluh dan gak bisa dipermainkan begitu saja. Namun, kalau dari awal kamu sudah camkan dalam benak untuk gak mudah dipermainkan dan menganggap orang yang datang dan pergi itu wajar, maka lo pasti gak akan menganggap dirimu adalah korban. Karena kamu percaya bahwa gak semua orang akan merasa cocok dengan kamu. Begitupun kamu, kelak nanti kalau misalnya kamu juga pasti akan merasakan hal itu ya. Jadi saat sudah kelihatan dekat, tapi kamu merasa nggak cocok dan akhirnya kamu pun akan memilih mundur perlahan-lahan. Nah, mudah-mudi The Cooper, Dewas tadi gue udah ngebahas sedikit tentang bagaimana sih hal-hal apa aja sih yang perlu dipahami biar kita tidak terjerat dengan harapan palsu ya. Thank you so much deh udah mau dengerin episode terbaru di podcast gue kali ini. Gue seneng banget karena kalian selalu mau dengerin podcast gue. Dan pastinya nantikan terus episode-episode terbaru dari podcast gue. Sampai ketemu di lain waktu ya. Waktunya gue udah harus pamit dari ruang podcast kali ini. Have a nice day. Wassalam and bye-bye.